Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Faula Mustan-Mape dari kelas B Prodi Gizi Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit, terkhusus dalam model roda atau well. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang model roda atau well, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih itu pengertian penyakit. Nah, teman-teman, pengertian penyakit menurut World Health Organization atau WHO adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh atau pikiran seseorang yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh atau sosial. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, keturunan, lingkungan, atau gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya, adapun penyakit menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Mahendra Sukotjo MKes. Beliau menyatakan bahwa penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh manusia yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dan ditandai dengan adanya gejala atau keluhan dari pasien. Jadi, teman-teman, menurut beliau ini, penyakit itu adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh kita, yang disebabkan karena faktor internal dan eksternalnya, dan ditandai dengan adanya gejala atau keluhan dari suatu individu. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Sutopo Patriajati MS, penyakit adalah keadaan yang menyebabkan fungsi tubuh seseorang menjadi tidak normal sehingga menimbulkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, ataupun sosial. Yang ketiga, menurut Dr. Dwimpi Pangkahila MKes, menurut beliau, penyakit ini adalah keadaan yang mengganggu fungsi normal tubuh, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Jadi, menurut Dr. Wimpi Pangkahila ini hampir sama dengan Dr. Mahendra Sukotjo, cuman Dr. Wimpi ini cuman mengatakan penyakit itu adalah keadaan yang mengganggu fungsi normal tubuh karena faktor internal atau eksternal, tidak ditandai dengan adanya gejala atau keluhan. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MSc, PhD, penyakit adalah keadaan yang tidak normal pada tubuh yang ditandai dengan adanya kelainan atau gangguan pada sistem tubuh manusia. Jadi menurut beliau ini, penyakit itu adalah keadaan yang tidak normal karena adanya kelainan atau gangguan pada sistem tubuh kita. Next, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke konsep teori roda atau well. Teori roda penyakit ini adalah model konseptual yang menekankan interaksi antara faktor genetik manusia dan lingkungan dalam menyebabkan penyakit. Jadi, teori roda ini, teman-teman, saling mengaitkan antara faktor genetik manusia dan lingkungan dalam menyebabkan suatu penyakit. Kemudian dalam model ini, manusia atau host dikelilingi oleh lingkungan yang terdiri dari faktor biologis atau faktor lingkungan biologis, fisik, dan sosial. Fokus utama teori ini adalah pada bagaimana interaksi antara agen penyebab penyakit dan lingkungan yang mendukung dapat menyebabkan timbulnya penyakit tersebut, bukan hanya pada agen penyebabnya saja. Nah, di sini ada model roda atau well.
Ini adalah suatu skema model roda atau well. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu inti dari model roda ini. Yang di tengah ini ada lingkaran putih. Ini adalah inti genetik atau genetik core pada model roda. Model roda ini adalah cara kita untuk memahami bagaimana berbagai faktor dapat menyebabkan penyakit. Bayangkan teman-teman, ini adalah suatu uh, roda sepeda dengan beberapa lapisan yang mengelilingi bagian intinya. Intinya itu yang ini, genetic core. Nah, genetic core ini adalah faktor genetik atau keturunan, yaitu faktor bawaan dari keluarga individu yang diturunkan ke individu tersebut yang akan mempengaruhi kesehatan suatu individu itu. Jadi, genetic core ini adalah suatu faktor yang diturunkan dari keluarga suatu individu terhadap individu ini yang bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, yang di luar ini, yang tiga. Yang tiga ini adalah environment. Environment itu apa? Environment itu adalah lingkungan, faktor lingkungan. Jadi di sini ada tiga faktor lingkungan yang bisa menyebabkan penyakit. Yang pertama ada biological environment atau lingkungan biologis. Yang kedua ada physical environment atau faktor lingkungan fisik. Yang ketiga ada social environment atau faktor lingkungan sosial. Terlebih dahulu saya akan membahas apa sih itu lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis itu teman-teman adalah lingkungan yang penyebab penyakit, lingkungan penyebab penyakit yang mencakup seperti flora, fauna, ataupun mikroorganisme. Contohnya, contohnya ada mikroorganisme atau vektor seperti nyamuk. Nyamuk ini kan penyebab terjadinya penyakit malaria. Nah, itulah yang disebut faktor lingkungan biologis. Karena di dalam faktor ini mencakup mikroorganisme dan vektor. Vektornya itu tadi adalah nyamuk. Begitu teman-teman. Selanjutnya ini ada physical environment atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini mencakup kondisi geografis, iklim, perumahan, dan sanitasi yang baik. Contohnya, paparan sinar matahari langsung dan polusi yang mempengaruhi kesehatan kita secara langsung. Mengapa sinar matahari atau polusi? Karena di sini mengatakan bahwa lingkungan fisik itu mencakup kondisi geografis dan iklim. Iklim itu termasuk pada sinar matahari itu, teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud faktor lingkungan fisik. Selanjutnya social environment atau lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mencakup faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya, tingkat stres atau dukungan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Jadi, social environment ini mencakup tentang kesehatan mental atau dukungan sosial dari suatu individu yang menyebabkan penyakit itu. Jadi kalau kita tidak kurang menemukan dukungan sosial dari seseorang, itu bisa membuat kita terkena atau mempengaruhi suatu penyakit itu akan muncul gitu. Di sini juga kalau kita membahas penyakit,
Beberapa lapisan ini mungkin lebih penting dibandingkan yang lain, tergantung pada jenis penyakitnya. Misal, contoh pada genetik core. Pada genetik core ini penyakit yang eh, paling mencakup yaitu penyakit herediter keturunan. Mengapa demikian? Karena faktor genetik ini memiliki peran yang sangat penting karena penyakit ini diturunkan dari keluarga, karena faktor genetik dari keluarga. Selanjutnya ada penyakit infeksi atau seperti campak. Status kekebalan tubuh dan faktor fisik lebih penting dibandingkan faktor genetik. Mengapa demikian? Karena penyakit infeksi ini diakibatkan mungkin karena sanitasi yang buruk. Tadi kan dijelaskan bahwa lingkungan fisik ini mencakup sanitasi, iklim, kondisi geografis, seperti itu. Jadi di penyakit infeksi ini faktor lingkungan yang paling berperan penting atas timbulnya penyakit ini yaitu faktor lingkungan fisik, seperti itu. Kemudian ada stres mental. Pasti kita sudah tahulah faktor lingkungan apa yang paling berperan di stres mental ini, yaitu social environment. Karena seperti dukungan keluarga atau pekerjaan berperan daripada faktor biologis atau fisik. Selanjutnya ada malaria. Malaria, lingkungan biologis yang paling berperan penting seperti adanya nyamuk, lebih penting daripada faktor genetik atau sosial. Nah, dengan model ini, teman-teman, kita dapat memahami bahwa terkadang mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan, misalnya memperbaiki kebiasaan hidup atau memperbaiki kondisi sosial, dapat membantu mengatasi atau mencegah penyakit tanpa harus langsung mengubah penyebab penyakitnya. Di sini saya menyajikan contoh kasus. Kasus yang saya ambil yaitu penyakit diabetes tipe 2. Di faktor genetik, individu dalam kasus ini memiliki riwayat keluarga diabetes tipe 2 yang menunjukkan adanya predisposisi genetik terhadap penyakit ini. Jadi, faktor genetik pada penyakit diabetes tipe 2 ini karena individu ini memiliki riwayat keluarga yang memiliki keluarga pengidap diabetes tipe 2 yang menunjukkan adanya predisposisi genetik terhadap penyakit ini. Seperti itu. Kemudian di lingkungan biologis, individu memiliki resistensi insulin yang dapat dipengaruhi oleh faktor biologis seperti ketidakseimbangan hormon atau gangguan metabolisme. Selanjutnya, lingkungan fisik. Individu menjalani gaya hidup yang kurang aktif secara fisik, sering duduk, dan memiliki kebiasaan makan yang buruk seperti mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Jadi, penyakit diabetes tipe 2 ini pada faktor lingkungan fisik itu dia akan muncul karena individu ini menjalani gaya hidup yang kurang sehat, seperti sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak, sering duduk, dan kebiasaan makannya yang buruk. Di lingkungan sosial, di sini individu ini mungkin menghadapi stres yang tinggi karena faktor sosialnya seperti tekanan di tempat kerja mungkin, serta keterbatasan ekonomi yang membatasi akses mereka ke makanan sehat dan fasilitas olahraga. Mungkin teman-teman, individu ini di tempat kerjanya mungkin mendapatkan tekanan kerja, sehingga dia menghadapi stres yang tinggi dan dia resign dari tempat kerjanya atau berhenti, sehingga keterbatasan ekonomi ini muncul
karena dia sudah tidak bekerja, yang membatasi akses mereka ke makanan sehat dan fasilitas olahraga. Seperti itu. Adapun peran teori roda dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Di sini saya tetap mengambil kasus penyakit diabetes tipe 2. Mengapa demikian? Karena model roda penyakit ini dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes tipe 2 ini dengan memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit diabetes tipe 2 ini. Yang pertama, faktor genetik. Cara pengendalian dan pencegahan penyakit yang disajikan oleh faktor genetik ini yang ada dua cara. Yang pertama pemantauan dan yang kedua ada edukasi. Pemantauan ini dilakukan dengan cara mengenali individu dengan riwayat keluarga diabetes tipe 2 dan melakukan pemantauan rutin untuk deteksi dini. Selanjutnya, yang kedua ada edukasi. Di edukasi ini, kita dapat mendidik individu tentang pentingnya gaya hidup sehat meskipun mereka memiliki predisposisi genetik. Jadi, kita bisa mengedukasi para individu tentang baiknya gaya hidup sehat itu meskipun dia punya keturunan yang mempunyai penyakit diabetes, tapi kita juga harus mementingkan gaya hidup sehatnya itu agar penyakit diabetes ini mungkin bisa saja tidak turun kepada individu tersebut. Yang kedua, lingkungan biologis. Pengelolaan dia menyajikan pengendalian dan pencegahan penyakit dengan cara pengelolaan dan penyuluhan kesehatan. Pengelolaan di sini mengelola faktor-faktor biologis seperti resistensi insulin melalui pengobatan atau terapi yang sesuai untuk individu ini bisa menjalani pengobatannya. Dan yang kedua, penyuluhan kesehatan. Memberikan intervensi medis untuk mengelola kadar gula darah dan hormon. Jadi di sini di penyuluhan kesehatan kita bisa memberikan intervensi medis kepada suatu individu untuk mengelola kadar gula darah dan hormonnya. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan fisik. Di lingkungan fisik, program menyajikan pengendalian dan pencegahan penyakit dengan program dan fasilitas. Di program ini, maksudnya kita dapat menerapkan program-program untuk meningkatkan aktivitas fisik si individu dan memperbaiki kebiasaan makan seperti kelas olahraga atau kelompok dukungan diet. Fasilitas. Akses ke fasilitas, kita bisa memfasilitasi akses ke fasilitas olahraga dan makanan sehat seperti program komunitas yang menyediakan buah dan sayuran segar. Pada lingkungan sosial, kita bisa melakukan pengendalian dan pencegahan penyakit dengan cara dukungan sosial dan kampanye kesadaran. Maksud dari dukungan sosial ini, kita bisa mengembangkan dukungan sosial kita untuk suatu individu yang mengalami stres tinggi atau keterbatasan ekonomi seperti program konseling dan bantuan keuangan. Yang kedua, kampanye kesadaran. Kita bisa meluncurkan kampanye kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik yang terjangkau. Seperti halnya tadi kampanye kesadaran ini, seperti halnya tadi yang faktor genetik, kita bisa melakukan edukasi tentang pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang terjangkau. Begitu. Dengan menggunakan model roda penyakit ini, pencegahan dan pengendalian penyakit bisa dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif.
Pendekatan ini memungkinkan pengintegrasian berbagai intervensi yang menargetkan faktor genetik, biologis, fisik, dan sosial yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat dan individu. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan saya tadi, yaitu model roda penyakit memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana berbagai faktor genetik, biologis, sosial, fisik berinteraksi dalam memicu timbulnya penyakit. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat menerapkan pendekatan pencegahan dan pengendalian yang lebih holistik. Seperti dalam kasus diabetes tipe 2 ini, pentingnya edukasi, dukungan sosial, dan akses terhadap sumber daya kesehatan menjadi kunci dalam upaya mencegah dan mengelola penyakit. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan penyebab penyakit, tetapi juga pada perbaikan gaya hidup dan lingkungan, sehingga meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat dan individu secara keseluruhan. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sebelum saya tutup, di sini ada pesan-pesan dari Bapak Hippocrates. Kesehatan yang baik adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari, bukan kejadian yang luar biasa. Saya Andi Fala Bustan Mape, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.